Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang seru kali ini, izinkan saya menyapa dengan hormat Bapak Dr. Fikran Al-Qahir, MPD.MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Behavioral Corporate Finance. Terima kasih atas bimbingan dan kesempatan yang diberikan, sehingga kita semua bisa berbagi materi kali ini. Perkenalkan kelompok kami, saya Bella Amanda Suhertin, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Windy Rahma Yulianti dengan NIM 231050505469. Perkenalkan, saya Sherly Wiyandini dengan NIM 231010505346 dari kelompok 1. Selanjutnya, kita masuk ke materi tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ada memahami konsep. Bagaimana cara psikologi dalam kita mengambil keputusan keuangan. Di poin ini, kita harus menyadari bahwa perilaku keuangan adalah kemampuan pengendalian dan perencanaan uang sehari-hari secara bertanggung jawab. Karena semakin sehat kondisi psikologi seseorang terhadap uang, maka semakin sehat pula keputusan finansial yang akan dihasilkan. Yang kedua, mengidentifikasi bias psikologi yang mempengaruhi perilaku investor. Di poin ini berfokus pada kesalahan berpikir. Contoh, kita belajar mengenali bias seperti loss aversion, rasa takut rugi yang berlebihan, yang sering membuat para investor itu mengambil keputusan secara tidak logis. Dengan mengidentifikasi bias ini, kita jadi tahu nih apa yang bikin kita boros dan salah pilih investasi, sehingga kita bisa lebih waspada terhadap emosi kita sendiri. Yang ketiga, menerapkan 10 aspek psikologi investasi dalam meminimalkan kerugian. Di poin ini kita diharapkan mampu menggunakan 10 aspek seperti metode, pikiran, dan mindset sebagai tameng untuk menjaga modal investasi. Tujuannya bukan untuk cuma untung gede, tapi bagaimana cara kita mengontrol emosi seperti rasa takut, panik, gegabah, dan serakah sehingga kerugian bisa diminimalisirkan sekecil mungkin. Selanjutnya, slide kedua, apa itu perilaku keuangan? Menurut Kolilah dan Iramani tahun 2013, kemampuan mengatur perencanaan, penganggaran, pengelolaan, hingga pengendalian keuangan sehari-hari. Dan menurut Pompian tahun 2012, kondisi psikologi seseorang mempengaruhi bagaimana cara ia mengelola keuangannya. Semakin sehat psikologisnya, maka semakin bijak dalam mengambil keputusan finansialnya. Poin yang pertama yaitu pengetahuan keuangan, pemahaman tentang tabungan, investasi, dan manajemen resiko. Faktor ini berkaitan dengan seberapa banyak kita memiliki informasi tentang dunia keuangan. Poin yang kedua, sikap keuangan, cara pandang terhadap uang, dan disiplin pengeluaran. Disiplin keuangan itu adalah bagaimana cara kita mengatur keuangan kita dan tetap sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Poin yang ketiga, tingkat pendapatan, sumber dan besarnya penghasilan membentuk kebiasaan keuangan. Selanjutnya, slide keempat, psikologi pasar, teori Keynes. Keynes mengungkapkan bahwa penggerakan pasar tidak selalu dijelaskan oleh logika semata, melainkan oleh dorongan emosional kolektif di luar kalkulasi rasional. Poin yang pertama, yaitu faktor psikologis diabaikan. Teori konversional berasumsi bahwa harga terbentuk dari pertimbangan rasional, padahal tidak selalu demikian. Poin yang pertama yaitu faktor psikologis yang selalu diabaikan. Teori konversional berasumsi bahwa harga terbentuk dari pertimbangan rasional, padahal tidak selalu demikian. Poin yang kedua yaitu emosi membentuk pasar. Risk on versus risk off. Rasa takut, keserakahan, dan erupsia secara nyata membentuk persepsi kondisi pasar saham. Poin yang ketiga, risk on versus risk off. Kondisi emosional menciptakan dinamika yang langsung berdampak pada penggerakan harga saham. Di slide ini kita mulai masuk ke tokoh utama dalam Behavior Finance, yaitu Daniel Kahneman dan Amos Tversky. Kahneman adalah seorang psikologi yang bahkan berhasil meraih Nobel bidang ekonomi, sedangkan Tversky adalah seorang ahli psikologi kognitif.
Kolaborasi mereka ini yang akhirnya mengubah cara kita memahami perilaku manusia dalam mengambil keputusan keuangan. Sebelum adanya teori mereka, dalam ekonomi klasik diasumsikan bahwa manusia itu selalu rasional. Artinya, selalu berpikir logis, mempertimbangkan semua informasi, dan memilih keputusan terbaik. Tapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, kita sering banget tidak rasional. Kita dipengaruhi oleh emosi, pengalaman pribadi, bahkan kebiasaan. Nah, menurut Kahneman dan Tversky, hal-hal ini disebut sebagai bias kognitif, yaitu pola pikir yang menyimpang tapi terjadi secara berulang dan konsisten. Dalam konteks pasar saham, bias ini bisa membuat seseorang mengambil keputusan yang sebenarnya tidak optimal. Misalnya, membeli saham hanya karena ikut-ikutan orang lain, atau menjual karena panik saat harganya turun. Salah satu konsep paling terkenal dari mereka adalah loss aversion. Secara sederhana, ini berarti rasa sakit karena kehilangan uang itu jauh lebih besar dibandingkan rasa senang ketika mendapatkan keuntungan dalam jumlah yang sama. Contohnya, kehilangan 100.000 rupiah biasanya terasa lebih menyakitkan dibandingkan rasa senang saat mendapatkan 100.000 rupiah. Karena pengalaman ini, banyak orang jadi cenderung menghindari kerugian dengan cara yang kurang tepat. Misalnya, mereka menjual aset terlalu cepat saat rugi karena takut kerugiannya semakin besar, atau justru menahan kerugian terlalu lama karena tidak mau mengakui bahwa mereka telah salah mengambil keputusan. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa keputusan keuangan itu tidak sepenuhnya logis, tetapi sangat dipengaruhi oleh cara kita berpikir dan merasakan sesuatu. Di slide 6 ini, kita membahas dua analisis berbasis psikologi. Yang pertama adalah analisis fundamental. Analisis ini melihat laporan keuangan dan kinerja perusahaan untuk proyeksi jangka panjang. Beberapa hal yang diperhatikan antara lain nilai intrinsik perusahaan, laporan laba rugi, neraca, serta prospek industri. Artinya, investor mencoba mencari tahu sebenarnya berapa nilai asli dari suatu perusahaan, apakah layak dibeli atau tidak untuk jangka panjang. Tapi di sisi menariknya, walaupun datanya terlihat objektif, keputusan investor tetap bisa dipengaruhi oleh psikologi. Misalnya, karena terlalu percaya diri atau punya referensi tertentu, seseorang bisa jadi terlalu optimis terhadap suatu perusahaan. Kemudian yang kedua adalah analisis teknikal. Analisis ini melihat tren pasar, pola harga, dan indikator untuk mengambil keputusan jangka pendek. Beberapa indikator yang digunakan antara lain pola grafik harga, volume perdagangan, dan indikator momentum. Nah, berbeda dengan fundamental, analisis teknikal ini sangat dekat dengan psikologi pasar, karena pergerakan harga yang kita lihat di grafik sebenarnya adalah hasil dari emosi para pelaku pasar, seperti rasa takut, euforia, atau kepanikan. Jadi, bisa kita simpulkan walaupun pendekatannya berbeda, baik analisis fundamental maupun analisis teknikal tetap tidak bisa dipisahkan dari faktor psikologi yang seringkali membuat keputusan keuangan menjadi tidak sepenuhnya rasional. Setelah memahami bagaimana psikologi mempengaruhi cara kita menganalisis pasar, sekarang kita masuk ke implementasinya dalam keputusan investasi sehari-hari. Di sini ada dua faktor kunci yang sering muncul, yaitu loss avoidance dan mental accounting. Yang pertama adalah loss avoidance, yaitu kecenderungan manusia untuk menghindari kerugian. Dalam praktiknya, psikologi sebagai fondasi utama, di mana investor yang memahami konsep ini biasanya akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Mereka akan lebih selektif dalam memilih instrumen investasi, serta mempertimbangkan resiko dengan lebih matang agar tidak mengalami kerugian besar. Namun, di sisi lain, kalau terlalu fokus menghindari kerugian, investor juga bisa terlalu takut mengambil peluang yang sebenarnya itu menguntungkan. Jadi, di sini penting untuk menemukan keseimbangan antara menghindari resiko dan tetap berani mengambil peluang. Kemudian yang kedua adalah mental accounting. Ini adalah cara seseorang membagi uangnya atau modal ke dalam beberapa keranjang atau kategori yang berbeda secara mental. Misalnya, seseorang memisahkan uang untuk investasi, tabungan, dan kebutuhan lain sehari-hari.
Secara konsep, ini bisa membantu dalam mengelola keuangan dan mengontrol emosi. Jadi kedua faktor ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya keputusan investasi itu sangat dipengaruhi oleh cara kita mengelola emosi dan cara kita memandang uang itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke beberapa aspek penting dalam psikologi investasi. Di sini ditampilkan 5 dari 10 aspek utama yang mempengaruhi cara seseorang dalam mengambil keputusan investasi. Yang pertama adalah aspek metode. Ini berkaitan dengan bagaimana seseorang menggunakan sistem perdagangan dan strategi dalam menganalisis tren saham. Jadi, di sini lebih ke cara teknis yang digunakan investor dalam mengambil keputusan. Yang kedua adalah aspek uang. Ini berhubungan dengan bagaimana seseorang mengelola keuangan dan resiko untuk bisa menghasilkan keuntungan. Jadi, bukan hanya soal mencari profit, tapi juga bagaimana mengatur resiko agar tetap terkendali. Kemudian yang ketiga adalah aspek pikiran. Di sini fokusnya adalah kemampuan seseorang dalam mengandalkan emosi dan kondisi psikologis saat memilih investasi. Karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, emosi sangat mempengaruhi terhadap keputusan. Selanjutnya ada aspek logika dan sifat manusia. Menariknya, dalam banyak kasus, logika ternyata hanya berperan 10-45%, sementara emosi justru lebih dominan. Ini menunjukkan bahwa dalam investasi, faktor psikologi memiliki peran yang sangat besar dibandingkan sekedar perhitungan logis. Dan yang terakhir adalah aspek persepsi. Di sini muncul berbagai bias seperti terlalu fokus menghindari kerugian, terlalu percaya pada tren, atau bahkan hanya mengikuti rekomendasi dari orang lain tanpa analisis sendiri. Jadi dari kelima aspek ini kita bisa melihat bahwa keberhasilan dalam investasi tidak hanya ditentukan oleh strategi atau data, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana seseorang mengelola psikologi dan emosinya. Selanjutnya ada aspek pengambilan keputusan, dua dasar yaitu takut rugi versus serakah untung. Keduanya bersifat psikologis, setiap keputusan investasi kamu didorong oleh dua emosi utama. Yang pertama itu takut rugi yang dimana membuat kamu ragu masuk ke pasar atau terlalu cepat keluar. Lalu yang kedua itu ada serakah untung yang dimana membuat kamu menahan terlalu lama atau masuk terlalu agresif. Keduanya bukan soal logika tapi soal psikologis. Selanjutnya ada aspek solusi serakah yang dimana investasi sama dengan risk dan return. Jangan hanya kejar untung, buat target profit yang realistis. Solusi ini juga dapat mengatasi sifat serakah dalam menetapkan target profit yang masuk akal sejak awal. Investasi selalu ada resikonya, jangan hanya fokus pada keuntungan saja. Ada aspek solusi takut yang dimana berani cut loss saat di level stop loss. Jangan tahan terlalu lama karena rasa takut. Solusi untuk rasa takut adalah berani ambil keputusan, cut loss atau menjual lagi. Ketika sudah menyentuh batas stop loss yang sudah ditentukan, menahan terlalu lama justru bisa memperbesar kerugian. Itu ada aspek profit taking atau punya keyakinan kuat, pahami saham yang dimiliki agar tidak mudah panik. Saat mengambil profit, kamu butuh keyakinan dan pemahaman mendalam terhadap saham yang kamu pegang. Kalau kamu tidak paham, kamu akan mudah panik saat harga turun sementara. Yang terakhir ada aspek mindset investasi, jangan hanya kejar keuntungan, salah mindset sama dengan rugi nyata. Mindset yang salah adalah akar kerugian sesungguhnya. Investasi bukan sekedar mengejar cuan, tapi soal membangun pola pikir yang benar dan disiplin. Saya akan membacakan terkait studi kasus e-wallet mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis di Udana. Mayoritas mahasiswa itu menggunakan e-wallet sekitar 2-3 kali per minggu atau sekitar 8-12 kali per bulan, terutama untuk transportasi online, pesan makanan, dan belajar daring. Efek psikologis yang didapatkan yaitu kemudahan dan promo membuat pengguna tidak merasa mengeluarkan uang, yang dimana ini adalah contoh nyata mendorong belanja impulsif yang berulang kali. Saya akan menyebutkan terkait contoh konkret bagaimana psikologi dapat mempengaruhi perilaku keuangan sehari-hari. Yang pertama itu ketika pengetahuan rendah yang dimana tidak memahami asuransi, investasi, dan fitur tabungan secara e-wallet. Lalu yang kedua itu menyikapi keuangan yang dimana ketika kita lemah cenderung boros, tidak mencatat pengeluaran, dan mudah terdorong secara gengsi. Lalu yang ketiga di sini adalah belanja impulsif yang dimana ketika kita belanja impulsif, promo
dan juga kemudahan mendorong kebiasaan konsumtif yang berulang kali. Lalu yang keempat ini ketika kita memiliki psikologis yang lebih besar daripada logika, yang ada akan terjadi emosi menjadi penentu utama dalam keputusan finansial kita. Lalu yang kelima di sini kita harus mengenali bias diri kita, apakah serakah atau takut, dan perspektif keliru harus dapat dikelola dengan baik. Lalu yang keenam terakhir ini, ketika pengetahuan digabungkan dengan sikap, kombinasi keduanya mampu memberikan perilaku keuangan yang bijak. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah investasi terbaik adalah investasi pada dirimu sendiri, termasuk mengenali cara kerja pikiranmu saat menghadapi uang. Sekian, terima kasih.